Securities itu bagus asal diarahkan untuk sesuatu yang bagus. Being pede is very important. Tadi ada yang bertanya, kalau pede gimana? Kita harus pede, harus percaya diri. Let's do this, I can do this gitu. Tapi insecurities ini yang akan mengkomplement ini menjadi sesuatu kita yang akan menghadapi apapun yang kita hadapi itu jadi ada persiapan. Kan kita mempersiapkan diri karena kita insecure kan. Aduh, gimana nih ya? Oke, gue baca skrip gue mempersiapkan ini itu segala macam. Tapi kalau misalnya kita terlalu pede, ya. Ada yang kayak gitu ada. Ya, jadi kita underestimate. Biasanya kalau terlalu pede underestimate ya nggak sih bang? Kalau dia ujung lidah. Betul. Iya, takutnya kita underestimate aja gitu. Terus gimana cara navigate insecurities biar gak overtake diri kita? persiapan. Jadi diidentifikasi kita insecure kenapa? Misalnya, gue kan sebagai director juga ada insecurities. Setiap kali gue mau syuting, gue ada insecurities. Tapi gue breakdown. What am I being insecure of? Gue nggak pedenya karena apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gue bikin persiapannya. Gue misalnya, gue mau syuting Ghost in the Shell. Gue insecure nih karena apa? I have not directed a comedy since Janji Joni misalnya. 20 tahun lalu. 2005. Jadi gue mau bikin komedi, probably I'm not. Gue insecure karena gue udah lama nggak mendirect komedi. Gue bikin persiapannya. Gue bikin persiapan how to direct ke komedi dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita insecure, it's a good sign. It can be a green flag dan harus di breakdown insecure gara-gara apa. And you prepare supaya nanti your insecurity itu ada yang membackup. Gitu. Thank you so much bang. Thank you. They need it. Yeah, they need it. Thank you. Yes. Thank you for the words. Thank you. Yes. Yes. We need it. They need it. Yes. We need it berhasil. Sedikit tambahin ya, kalau gue tipenya ya semua pun mungkin sama. Iya. Gila lah, ngaco lah, berantakan lah, yang penting lo sadar dan bertanggung jawab, itu aja sih. Tanggung jawabnya ada. Kenapa lu gini-gini? Pegel. Pak Joko pengabdi setan 3 ada nggak? Banyak banget tadi nanya pengabdi setan 3. Coba. Kan terakhirnya ngedayung tuh. Ngedayung ya? Iya kan? Ngedayung. Oh iya, terakhirnya Iya, ngedayung ya. ngedayung. Ngedayung kemana tuh bang? Nah. Ayo. Gini, Spoiler. Bingung. Di ujung lidah tuh. tadi ujung lidah. Gue takut ditelepon sama produser gue, Joko, kenapa di spill gitu. Cuman ya gimana ya, harus dijawab lah semua pertanyaan. Oke. Gitu. Udah bang, udah dijawab. Kalaupun ada nanti posternya begini nih. Begini itu sudah. Komunikasi. Mau kecelakaan mobil? Posternya. Lampu Gini. merah mobil. Lampu merah emang gini-gini. Harus apa ya? Gitu. Aduh itu apa ya? Suaranya suara apa nih? Suara laut. Mercusuar. Ombak. Mercusuar. Angin. Wah. Oke. Pesut. Pesut. Yeah. Lelek. Seru tuh pasti. Ular. Bentar lagi abang ditelepon nih. Kalian kalau burn out ngapain? Gimana? burn out. Iya, kalau lagi burn out ngapain? Ininya apa sih namanya? Escape. How to cope? Ya, cope with How the to burn out. cope with Masing-masing ya. Dari entah director, Morgan entah dulu. lagi nge-acting. Burnout ya. Iya. Kalau gue lagi burnout dalam hidup nih, dalam hidup. Nah, Dalam profesi. dalam profesi. dalam lagi proses kerja, proses syuting. Burnout. Atau when life fucked up gitu ya. Iya. When we were working gitu. Iya, dicabut dulu kah? Lu Burnout ya. You said you don't drink, so Yeah, I don't drink. You eat. Yeah, I ate a lot. Yeah, maybe that's kayaknya my. makan ya, makan yeah, enak ya? Iya ya. Makan yang lu pengen. Karena kalau misalnya nonton, kalau misalnya gue lagi syuting, gue sangat sebisa mungkin nggak nonton supaya nggak ini ya, maksudnya nggak ke mix kalau misalnya gue lagi ngerjain project ke distract gitu. Oke. Jadi I love watching movies from since I was a kid gitu. Cuman kalau lagi kerja sebisa mungkin gue hindari gitu. Cuman mungkin ya makan kali ya, makan sama
sama baca ya. Gue biasanya suka bawa kayak kalau nggak buku Kindle gitu untuk ya buku-buku yang bisa at least bikin gue excited gitu. Baca sih gue. Gua kalau lagi fucked up itu biasanya nonton. Gua kemauan sendiri tuh, gua bisa tuh nonton. Kalau enggak baca juga. Tapi gua lebih demosnya tuh gua paling sering traveling. Gua pernah waktu dulu lagi fucked up parah tuh, zaman ekstra tuh, sempet ngilang 4 tahun tuh. Oh Iya, 4 tahun ngilang deh. Ngilang. Gua tuh traveling keliling kemana aja sendirian ya. Iya, sendirian. Solo traveler ya. Solo traveler gue sampai 2-3 bulan. Misalnya waktu gue ke Mesir tuh, gue bawa koper misalnya dari Kairo ke Alexandria, nanti tuh ke Luxor, Karnak, terus Abu Simbel, ke Aswan, coba ke Sinai. Apa yang didapat? Yang didapat ya sarap aja stres. Tapi saya seru aja gitu. Gue kayak I was trying to find out myself gitu kan. Dan gue dari situ kayak banyak kan yang gue dapetin. Salah satu hobi yang bikin lu kaya, bikin berkurang tapi bikin tambah lu kaya itu traveling. Gue dulu tuh kayak gitu sendirian, nangis sendirian gitu kan, bertanggung jawab atas semuanya sendirian, terdampar sendirian. Sampai gue pernah ngopi di samping di sisi sungai Nil pertama gitu, bengong gitu kan, di kuil Abu Simbel itu kan, Ramses 6 kan. Enak ya? Tenang, sunyi, tiba-tiba nangis sendiri gitu. Sampai misalnya gua, oke, Ming, testing yourself gitu, lu masih bersyukur nggak terhadap hidup? Terus sekarang di posisi enak yang semua orang pengen. Jadi gua tuh gitu kalau traveling semi backpacker. Awal-awal gua di hotel-hotel kumuh, di pasar-pasar yang cuma 200.000, 150.000 beneran. Pada saat gua udah melalui banyak proses, gua berhasil survive, gua kasih reward diri gua di hotel paling mahal gitu kan. Oh nice. Dari situ gua ngerasa bersyukur ngeliat orang peradaban baru maksudnya civilized yang berbeda-beda ya. Dan gue tuh kayak ngerasa, gila ya, ada banyak hal yang harus disyukuri ya gitu. Dan gue ngerasa gue beruntung banget ya gitu. Itu seru banget traveling sendirian kayak gitu. Berbulan-bulan ke Eropa nyasar sampai ada duit gue habis tidur di taman karena kartu kredit gue diblok kan manajemen supaya gue balik gitu gue udah ngelewatin semua. Party yang waktu di Berlin masuk Kamis keluar Bo gitu kan. Itu pokoknya udah kayak wah, hidup gua kaya banget ya, gua orang paling kaya yang pernah ada, gue bilang. Karena gua bukan ngerasa gua si paling kaya gitu ya, tapi gua ngerasa penuh banget gitu loh, yang selama ini kosong. Gua ngerasa penuh banget. Pada akhirnya oh ya juga ya, pas saat gua balik ke sini ternyata nggak di mana-mana ya. Jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam gitu kan, ke dalam diri lo aja gitu. Mengutip omongan Ronald kan, ngapain lu jadi jalan keluar, saatnya lu masuk cari jalan ke dalam, ask yourself gitu kan. Lu nemu semua di sini, ada di sini semuanya gitu. Arab, we love you. Escape boleh deh. Iya, escape boleh. Once in a while ya boleh. Begitu kalau gue. Apa? Wow. Oh, tukang mikir ya. Apa yang dilakukan? Iya bang, ngapain bang? Burnout ngapain? Kami juga penasaran nih. Iya, apa ya? emang belum pernah tahu? Iya. Iya, Seorang abang kalau gimana? burnout ngapain sih? Iya. It's difficult karena I don't get burned out. You drink? But kalau misalnya gue lagi kayak mampet banget, gue punya satu hal yang gue lakukan. Which is? Gue reconnecting with my friends, old friends yang udah lama gue nggak berhubungan dan berkomunikasi. Or buat reminder sendiri. Tujuannya, not to get distracted dari masa lalu, tapi untuk kadang-kadang gini, untuk mencari tahu kenapa gue melakukan ini in the first place. Karena ketemu sama orang yang udah lama nggak ketemu, for so many reasons ya. Mungkin dia sibuk, kita sibuk, dan ya kadang-kadang kan kita, ada nggak sih temen lo yang udah lama yang lo nggak hubungin? Benar. Coba deh lo hubungin. Kalau gue gini, gue nggak WhatsApp, gue kirim voice note. Gue cuma bilang gini, gue rekam. Apa kabar lo? By the way, walaupun kita udah lama gak ketemu, gue tetap mikirin lo sekali-sekali. Mudah-mudahan lo sehat-sehat terus ya. Dan kalau ada waktu, yuk ketemu yuk. Coba lo lakuin. Kalau Tiba-tiba apa kabar lu, misalnya gini bang, apa kabar?
duit gue udah belum. Itu boleh nggak? Utang itu jadinya utang. Kayak gitu mulia. Lagi tapi VN. Tapi Dan kayak misalnya gue ketemu sama teman lama gue, teman dari kuliah, teman dari SMA, ngobrol aja gitu ngobrol. Bukan berarti lo selfish karena lo cuman menghubungi orang ketika lo lagi burn out, tapi ketika lo meluangkan waktu untuk orang yang for so many reasons seperti gue bilang udah nggak pernah kita hubungi lagi, probably juga mereka juga butuh itu gitu. Jadi kayak for once kita nggak hanya melakukan apa yang kita harus, kan bekerja itu kan sesuatu yang kita harus lakukan, tapi menghubungi orang yang udah lama kan itu sesuatu yang kita lakukan buat orang lain hingga nantinya kita dapat sesuatu dari situ. Fuck, ini Coba deh lo lakuin. terlalu daging, Cok. Aduh, ini daging semua nih. Ada nggak orang yang lo udah lama nggak hubungin? Iya. Coba besok lo hubungin deh. Lo kirim aja. Lo nggak minta balasan, lo nggak minta balasan, lo nggak minta di reply. Lo bilang aja, still thinking about you. Tuh. Gua kasih tisu, gak kasih pastel. Kasih coba deh. It will do wonderful things. Dan mudah-mudahan untuk orang itu dan untuk lo. Gak harus seseorang yang romantically pernah terlibat sama kita. Could be close friends atau even temen yang pernah dulu, sering jalan bareng. Mungkin kayak proses mengejar mimpi, kadang kita lupa sama mimpi kita gitu, atau how excited Dan we lupakan were. mimpi lo sejenak. Iya. Think about hubungan dengan manusia lain. Coba deh. Udah. Kirim. Apa nih ngechat nih? By the way, turut berduka cita. Iya. Oh iya. Seru banget. Bener sih Bang. Bener. Pas banget ya mau malam ganjil itikaf ya. Jadi kayak itikaf ya. Iya. Layatul Qadar ya. Karena kalau kita burn out kan artinya kan kita we work too intense karena sesuatu yang jadi ambisi kita, whatever it is yang mau kita capai kan. Kalau kita nggak terlalu intens kan kita nggak bakal burn out, kayak ngejar banget gitu kan. But in the end, what's all that without human connection gitu. Orang yang penting dalam hidup kita pernah dulu, atau sesimpel teman yang dulu sering nongkrong gitu. Dan ada beberapa hal yang membuat kita dapat sesuatu dari dia, either semangatnya, senyumnya, atau ceritanya, apapun yang pernah membuat kita connect sama orang itu gitu. Hubungin deh, bener. Cobain. It will do wonders. Cobain. Cuman apa mungkin karena circle kita beda kali Bang ya? Biasanya kalau kita ngubungin teman lama atau sebaliknya, urusannya duit. Maksudnya Iya. Maksudnya iya. Nggak gini Bang. Apa kabarnya? Sukses lu ya sekarang ya. gila lu, Dulu Rap. 2 juta coy. Males Gak usah minta apa-apa. Enggak, kalau kita ngubungin dia yang ngubungin balik, terus biasanya tendensinya End up-nya gitu-gituan gitu. tuh. Iya. Gila sekarang lu gede. Ya kalau orang kayak gitu nggak usah lah. Nah makanya susah bedainnya Bang. Masa semua kayak gitu? Blok aja. Orang dari masalah. Yang kita harapkan baru respon yang kirim VN. kangen malah minjem duit dia males ya. Baru blok. Oh, atau lu kirim VN habis itu lu blok. Gak butuh reply Gak butuh reply. Oh iya juga Iya, sih. transfer blok. But you know what I mean kan pasti. Iya. Ada fitur goblok kan? Iya, goblok. Ada fitur goblok gitu. Ya. Blok aja udah. Ini gue selalu nanya, kita juga selalu nanya ke setiap yang datang ke sini guest star. Drain nggak? Maksudnya ngedrain nggak di sini? Di sini. Iya. Enggak lo. Enggak lo. That's why I'm asking. Oh enggak lo. Ngedrain Enggak lo. Enggak lo. Enaknya? Iya. Oh serius? Iya serius. Boleh nginep gak? Ini masuk. Boleh kasih izin banget ya. Boleh. Lanjut. Kayak gini. Ini menarik banget pertanyaannya. Iya. Drain atau enggak? Enggak. Enggak. Oke. Enggak. Kita betah di sini. Dan pertanyaan lu jadi penting banget karena lu nanya kayak gitu pasti bukan concern. Karena gini, nggak banyak, tapi ada beberapa kali kalau misalnya kita datang ke sebuah
acara Apalah apapun itu itu ya, ya. mau itu podcast, mau itu acara TV, mau itu interview apa segala macam. Yang lo masuk drain itu, kalau orang yang jadi hostnya itu udah nggak care dengan apa yang mereka lakukan, they just go through motion. Cuma ya udah gitu. Betul nggak? Saya nggak mau jawab. Jadi nggak care juga sama yang diundang gitu, kayak asal nanya segala macam. Tapi kalian semua kan very sincere gitu. We feel dan we think that you guys are sincere gitu. Amin. Beda bahasa sendiri. Ya nggak sih? I don't know. Iya. Hopefully it's true, kalian semua masih care dan masih Banget. We have talk for hours loh, maksudnya Iya, kita nggak you guys kerasa. kayak Mungkin such a good listener aja. sedikit cerita kali ya Bang sama Kak Amin. Sebelum kalian datang, itu pembahasan kita ini, anjing ngapain hari ini gabut banget anjing gitu. Kita tuh di sini udah sampai kedatangan sesuatu sangat-sangat excited kayak akhirnya ada guest gitu. That's why we really appreciate for all the guests yang datang karena kita Dan selalu nanya tanda kan kutip ada mainan. Jadi akhirnya kita nggak gabut gitu. Dan kita nggak tahu kalau misalnya Mereka nggak tahu. Mereka Bang nggak Joko, Kang Aming, Bang Morgan bakal datang ke sini kita nggak Iya tahu. kita nggak tahu. Bahkan untuk sekedar mendengar dan mendengar perspektif baru itu kita We're so refresh, happy, sangat ya. refresh. Ya. Iyalah, Oh, you've been sama doing kita this juga. for like, Kita juga ada di sebuah tempat, sebuah acara yang memberikan energi itu juga sama. Yeah. Kita dapat energi dari kalian juga. Makanya pertanyaan lu tadi drain apa Iya, enggak? It's very interesting. Lu nanyain itu ke kita gitu. Karena some people don't even care gitu. Beda. Yang penting acaranya. Dan go through motion. But hari ini it's nice. It's nice loh teman-teman to be here di sofa ini. Enak. Kalau gue concern sama lu soalnya kan kayak yang lu bilang tadi with all that stuff inside you apa segala, gue takutnya lu kayak kita ke drain lah atau gimana kayak gitu aja sih. Kalau enggak sih, gue tipe orang di belakang ngomong sama ya. Kalau enggak gue dari tadi udah cabut, gue bodo amat karena gue tahu kan. Paham. Gue tahu sih tongkrongan yang gue tahu tongkrongan kalian itu salah satu yang paling asik ya. Itulah. Maksudnya gue nggak expect, gue nggak nyangka kalian sincere aja gitu. Kalian sincere, kita saling mendengarkan, kita saling sharing. Itu sesuatu yang kayak maksudnya apa ya, kita dapat feedback dan begitu pun sebaliknya, and otherwise gitu kan. Kita dengerin kalian dengerin itu seru banget dan nggak kerasa we talk for hours kan. Nggak kerasa tadinya bang ya kayak Nggak kerasa. enak banget gitu loh. Maksudnya ya seru. Nginep deh bang. Dan itu namanya ngelunjak. ini penting If we place them into these positions first, We can drive them out. I'll clear the path. Adieu. hidup dan nggak sabar melakukan sesuatu yang lain lagi, apakah energinya ya fuck it gitu. Interesting. Endurance tentang caring gitu, caring about what you do. Banyak loh yang udah nggak care lagi, yang ya udahlah gitu. Ya cuma ya itu. Iya. Cuma yang penting cue card and stuff gitu. You care and stuff and Justru gue malah kayak kita gue respect banget karena anjir kok kita bisa ngebahas di luar dari film gitu. Nggak cuma Talking about itu film we talking about life, we talking about ourselves We and talk about stuff. everything. Is it okay? Itu juga ngomong is it okay? Gitu. Itu juga sih. karena buat kita timbal balik kan, maksudnya Ya. kalian memberikan Akan energi gitu ke lah. kita, begitu juga sebaliknya, jadi kayak it's good, it's apa namanya, energinya moving gitu, nggak tersumbat atau stuck di satu Ya. pihak doang. Ini kalau boleh nih, filmnya abang, filmnya kita kan selalu bicara tentang keresahan. Ini kalau boleh ya, mumpung waktunya pas,
boleh nggak kita tahu keresahan dari diri kalian masing-masing tuh apa? Oh iya. Setuju. Setuju. Gua kencing dulu ya. Subject. Tadi tinggal kencing. Itu loh kegelisahan kalian tuh apa? Ya, ini kayak seru deh. Pengen tahu. Kegelisahan tentang Enggak, I mean like kita dari tadi ngobrol udah kayak temen ya. Iya. Yo, actually we are friend, man. Lancar pasti lu pasti. Tapi ini sambil nunggu Kak Aming datang ya. Kak Aming datang, gue pernah. Di depan kami di depan itu. Di depan ini. Jendela ini jendela. jendela. Dipikirin sebelum Kak Aming datang lagi. Oh shit. Keresahan or kegelisahan. In life or iya di sini. Anything, pasti. Iya, you as a person gitu, kegelisahannya apa? Buat kegelisahan. Ini kayak jadi sesi psikiater ya? Iya. Bedanya ditonton sama 130.000 orang. Iya lagi. Iya, tapi Ini sistem YouTube by the way, ini yang dari dulu gue pelajarin ya. Ini udah sering gue ulang lah. Misalnya views video YouTube tuh, misal lo bikin satu video itu hitungannya dari dulu ya, dari ilmu dari Google lah gitu, dari tim Google itu kali 7 atau enggak kali 8. Nah kalau live stream gue nggak tahu mungkin kayak berapa ya Jut ya? Kali 6 kali ya? Kali 5 kali 6 lah, karena mungkin satu layar ini yang nonton ada 3 orang, ada yang lapar, ada yang rame-rame, ada yang berdua sama ibu sama anak gitu-gitu, ada yang rame-rame tongkrongan. Jadi mungkin ya segini kali 5 lah yang nonton gitu. Ya ada it's a lot. It's a lot ya. Lot, very lot. Buset. Apa? Katanya lu stop England lu. England. Biar kayak bisa Mikir apa keresahannya tuh. Mikir apa keresahannya. Gue mau udah tahu jawabannya. Apa tuh? Pernikahan? ah shit. Gitu sama Sarekan. Ya bagus dong, apapun itu. Boleh. Boleh. Luar kereta api itu. Coba silakan. Kita dari siapa nih? Dipancing dulu sama lu deh. Ya. Pancing dulu sama lu. Keresahan Bang Morgan. Keresahan gua. Iya. Yang paling major. Yang paling major ya. Nah. Keresahan gua Abang punten. membahagiakan orang tua gua sih sebenarnya itu. Kayak gua merasa prinsipalnya dalam hidup tuh kayak gua belum bisa bikin bangga orang tua gua sih sampai detik ini maksudnya. Masa sih Gan? Iya. Masa sih? Iya. Jadi kayak selalu merasa kurang gitu, selalu merasa kayak ini udah belum ya? Itu orang tua lu atau lu yang merasa selalu kurang? Dia. Karena kita nggak pernah ngobrol juga. Nah, mungkin ini jawabannya Gan, ngobrol. Iya nggak pernah ngobrol. Jadi kayak gue selalu kayak ya itu sih kayak keresahan kayak ini udah cukup ya, am I good enough? Gitu. Iya karena belum pernah ngobrol. Maksudnya nggak ada komunikasi dua arah. Nah, kita mulai dari yang paling tolol dulu kali ya. Yuk. Paling gemes nih. Apa nih keresahan lu, Loy? Gitu-gitu aja, Bang. Jangan gitu-gitu aja, Bang. Jangan gitu. Ya gue mau begini aja. Enggak, lu jangan asal ngomong dulu. Apa? Keresahan tuh yang dipikirin. Iya. Apa ya? Rasakan. Ya saya kurang pinter kali. Enggak. Apa? Yang mengusik diri lu Yang mengusik. selalu saat ini. Kurang pinter bukan kegelisahan. Itu namanya goblok. Kegelisahan. Kamu sejati ya. Apa? Aduh, panas badan saya langsung. Contoh. Kayak tadi misalnya ya, contoh kurang keresahan gua kurang membahagiakan akong gua misalnya. Iya, itu. Ada gak? Oh lo paling dekat sama akong lu? Opa ya. Deket semua sekarang. Oh. Bukan maksudnya kurang lebih kayak gitu. Iya kurang lebih kayak gitu. Membahagiakan orang lah. Hah? Maksudnya saya nih salah nggak gitu. See, we're just stupid. We're all just stupid. Apa sih, Loy? Tau nggak? Si Aloy ngomong gitu kenapa? Kenapa? Karena kita di Indonesia sebagai bangsa itu gak terbiasa untuk Komunikatif ya. mencoba untuk mengeluarkan Dan diterima apa yang kita ya. rasakan di dalam. Dan diterima juga. We don't speak out about anything. About Kalau our misalnya- feelings. Betul, kalau misalnya kita keluar ke negara yang memiliki kultur speak up about what we think and what we feel itu gampang. Tapi kita orang Indonesia emang susah kok, Loy. Nggak So, komunikatif. don't worry about that. Tapi kan lu pasti ada sesuatu yang kayak mengusik lu kayak
kenapa dunia seperti ini in general, kenapa detailnya apa gitu. Ya. You know. Tuh apa? Coba. Ketakutan lo, Ketakutan, keresahan, kegelisahan. Oh, ketakutan. Iya. Kegelisahan, ketakutan. Mati cepat. Oke, udah cukup, Ger. Karena banyak yang belum dilakukan ya. Iya, itu iya. dia. Iya, itu. Itu kegelisahannya. Nah, itu kegelisahan. Kalau dia harus mati sebelum melakukan banyak hal, kan itu that's your kegelisahan. Itu bisa jadikan film, tahu? Bagus. Iya, Bang. Saya nanti Cerita lu dijadikan gitu ya. cerita. Kalau aja. Kalau Enggak. Lu nya nggak main. Enggak. Ayo ceritain doang bagus. berarti itu Pak Joko ngambil cerita saya. Enggak. Takut dia gitu. Otaknya ngasih sempit itu, Blay. Ngerti dulu duit. Belum gila deh, masih ngerti duit. Gila masih ngerti duit sih. Gila kan ngerti duit. Dibilang gila ngerti duit. Apa, Ger? Lu, Ger? Dari Amin ke kegelisahan, ke keresahan. Mungkin kalau yang dekat-dekat ini kali ya, kayak setelah ini mau ngapain? Ya, good. Kayak harus kemana ya, harus ngapain ya gitu. Brep. What's next? Kegelisahan gue evolve lagi. Iya. Iya evolve. Karena dulu sebelum sebesar sekarang Evolve tuh. berkembang. Berubah. Cari zak. Dulu kegelisahannya itu sama kayak Aloy kurang lebih lah, pengen jadi something, pengen ngerjain banyak hal. Tapi setelah sekarang banyak yang berubah dari lifestyle dan juga perilaku. Kegelisahan gue takut tidak bisa menjadi diri sendiri lagi. Karena takutnya jadi people pleaser, trying to make everybody happy. Jadi diri sendirinya kekikis untuk menyenangkan orang lain, sedangkan gue nya nggak nyaman jadi itu. That's good. Diuka. Keresahan ya. Oh, mungkin ini kali ya, karena the whole life selalu berusaha buat mencari kebahagiaannya itu dengan membahagiakan orang lain. Tapi begitu itu semua selesai, Diri gue bahagia nggak gitu? gimana cara bahagia dengan diri sendiri? Ini common itu ini ya. itu. Common How to be theme. content nih with myself. Soalnya kalau misalkan gak ada upaya membahagiakan orang lain, ya gue tidur. Upaya membahagiakan orang lain dalam arti kayak gue kerja deh buat orang lain gitu. Di luar itu istirahat. Oh, interesting banget ya. Semuanya hampir sama ya. Iya. Tepe. Masuk Rempe? Nggak masuk. Ya beda nggak apa? Aku nggak tahu ini ketakutan atau keresahan, karena yang udah aku Jam panjang. hanya ketakutan sama keresahan. Canda. Ya, kalau yang ketakutanku, Sumbing? Sumbing mah kekurangan. Maaf ya, terlalu Udah serius. Gak apa-apa. Biar nggak terlalu gini banget. Tapi iya apa-apa. Peluk. Kena anjing emang Kena lucu. Dia juga jawab kan anjing. Aduh. Apa Bing? Yuk, Bing. Eming. Bing. ya kalau mau nyi, Sabar dulu. Nyamnya. Apa ya? Mungkin kalau sekarang takut nggak kenal sama diri sendiri sih. Maksudnya kayak sampai hari ini belum ada suatu hal yang aku lakuin, aku ngerasa kayak this is who I am. Semuanya masih kayak oke coba ini, oke coba itu, tapi belum ada satu hal pun yang bikin kayak bener-bener kayak oke ini yang akan gue lakuin seumur hidup gue misalnya. Ibot pernikahan dah. Umur lu berapa sih, Bani? 28. Kalau lu umur 35. 35. Ah, sama kayak gue dong. 91 ya? 90. Kok mukanya? Oh, mungkin Beda ya? Beda ya? Genetika dia ganteng. Kelar. Lu nggak jelek. Iya. Tapi Enggak. Baca tongkrongan tuh ya. Bacot sih. Bot. Keresahan ya? Banyak bang. Di satu aja yang major aja. Pernikahan. Pacaran beda agama 13 tahun. Sampai sekarang. Oh dia mati. Miknya mati. 17 tahun. Enggak sih. 13 tahun. 13 tahun. 13 Apa tahun. yang bikin kalian bertahan? Kenyamanan. Pertanyaannya boleh ini kalau aku. Oh boleh mau dijadiin film boleh? Belum, bukan. Bukan itu mas. Belum. Why do you care? Kenapa peduli? Heeh. Tahu. Oh artinya. iya itu. Kenapa peduli sama hubungan ini?
Kenapa peduli sama orang Omongan lain? orang. Keluarga orang tua pasti kan masalah itu kan, keluarga orang tua itu kan. Iya. Ya kan? Kenapa? Right. Kenapa peduli sama mereka? Sorry bang, sorry, gue kagak ngerti maksudnya. Maksudnya gimana? Maksudnya yang membuat kalian sekarang berada di posisi yang unfortunate atau tidak apa ya, tidak lanjut kondusif lah. Iya. Karena keluarga sama orang tua kan, nggak mungkin yang membuat kalian tidak mungkin menikah beda agama kan. Iya, Iya kan? faktor keluarga juga. Tapi yang paling utama apa? Agama, keluarga, keuangan. Aduh, nggak bisa ditanya gini. Gimana jawabnya, Mike? Maksudnya kan beda agama ini kan kalian nggak bisa menikah karena beda agama kan? Iya. Nggak bisa menikah beda agama karena orang tua dari kedua belah pihak akan tidak setuju kalau kalian menikah. Iya. Kenapa Kenapa nggak lanjut? kalian menikah aja gitu? Iya. Oh. Kenapa nggak nikah aja ya? Iya, 13 tahun berarti kan udah cinta banget ya? Iya. Tapi kenapa nggak nikah aja ya? Belum momen yang tepat aja bang. Oh. Iya. Di tahun 25 tahun. 17 tahun. Jangan. Sekarang kita panggilin aja kali ya. Iya. Jangan. Ayo kita panggil yuk, panggil. Kita next ya. Itu gila sih. Tiarisan, Jod. Better gua. Ketemu bang Joko. Keresahan utama. Apa ya, Blay? Ada pasti. Keresahan. Goodbyes. I fucking hate goodbye. Goodbye. Perpisahan. Harus pisah-pisah. Itu sih. Jadi dalam hidup lo berada di posisi di mana lo nggak mau berada dalam posisi lo harus kondisi lo mengucapkan selamat tinggal pada orang lain. Jadi lo stay in many things yang walaupun lo nggak suka ada dalam hubungan itu. Sepertinya seperti itu. Menarik. Reza Arab. Keresahan. Tadi tuh. Simple. Kesepian. Lo takut lo sekarang lagi kesepian? Bukan takut sekarang, maksudnya keresahan paling utama kan? Lo mengalami kesepian sekarang? Dia kata, Atau takut nanti lo akan kesepian? Atau sekarang lo sudah mengalami itu? I always feel alone. Ya, gue percaya itu terjadi sama lo. What? Yes. What? Walaupun kita nggak kenal dekat dan mungkin hai-hai aja beberapa kali, but setiap kali gue ngeliat lo dimanapun, I can see that you are a lonely person. Lonely. Karena apa? Ini bukan karena gue peramal ya atau apa. Tapi in my line of work kan gue harus melihat manusia, mencoba memahami karakter mereka gitu. Iya, itu Yeah. jawaban gue. Walaupun lo setiap hari dikelilingi sebanyak orang ini. Now he's a lonely person. He's very lonely. It's very Dibacain. You feel lonely because you know you different. I'm sorry, elaborate, sir. You are different Different from most people, common people. The way you think. Cok, ngomong Joko Anwar loh, Cok. Gue lagi bingung apa maksudnya. Nggak, lu merasa ya. lonely karena lu nggak betul-betul merasa orang yang punya orang yang compatible, yang belong to deep inside. Jadi maksudnya dalam diri gue juga gue meng-compare diri gue secara tidak langsung, bukan juga? Bukan. Lu merasa lonely karena deep down inside you know you different. Sefrekuensi. Lu berbeda. Cara lu berpikir tuh berbeda. Ya apa-apa. Kalau lu nggak berbeda, you're not unique. You're very unique person. Iya. Nggak ada partner yang sekadar. Unique people always feel lonely, and You're which is the leader. okay, and it's good. Iya dong. Karena your uniqueness is your strength kan. You create, lu bikin musik, lu bikin apapun itu acara, lu bikin film, dan kita berharap nanti lu akan bikin film banyak dan menceritakan banyak hal. Karena apa? The way you think and the way you create is unique. Lagu lu kenapa become such a big hit? Karena it's different, it's unique. Oke. Iya. I'm trying to take it as a compliment. It is a compliment, of course. Oke. It is a compliment.
Tapi emang Soalnya is a compliment. unfortunately orang-orang Harvard itu mostly kesepian tau. Nah itu dia. Ya. Oke. Lo nggak bisa terima itu karena it's a compliment. Iya. Ya. POV orang luar ya. Ya, sure. Tapi kita teman-teman yang dekat dengan dia pun kita setuju kok. Iya Kita kan? sering ngomong tapi dia selalu denial. Enggak, itu nggak denial, itu adalah defense mechanism dia. Tuh, Coping mechanism. Dan because this guy, whatever people say about him, he's a humble person. He cares. Udah pada ngumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayak dia apa? Kan tadi gue tanya kenapa lu bisa jadi magnet semua orang-orang Iya, ini? bener. There's something about you yang attract everybody. Ya, tuh. Iya. Energi. And it's energy. Energinya attract banget. You know. Tanpa lu sadarin ya, Bang. The power of creativity. money, fame. Itu juga. Itu juga ya berbeda. Kita kayak di ini Tanpa lo sadarin. kayak di Happy Asylum ya. Bikin lagu, bikin film, bikin karya Iya. kita. Ya, Renaissance man lah. Bikin mesin uap lo. Mesin waktu. Gue dia takut nonton film gua dah. Aduh. Kenapa? Enggak yang baru saja dibahas. Oke. Oke. Bingung gak ya? Ikutin gue dong. Gue bingung. Bukan puji, bingung gue nih. Gue apa? Puji-puji lo? Raja Fenya. Itu puji ya. Rob, your circle of friends here, they're great people. I know. They very care, they I know. love, and they ooze positive energy. Gitu. Mereka nggak bakal mau deket-deket lo dan kumpul sama lo kalau lo nggak oozing the same kind of energy. Kita positif. Positif lo. Kita Positif lo kalian. Setuju nggak, Ming? Morgan? Iya kan? Positif banget. Aloy nanya. Despite the fame ya, despite the fame and popularity, tapi mereka ternyata iya. Iya. Aloy nanya, katanya bisa baca orang, katanya dalam dia. Dalam dia apa? Bukan kayak gitu, Blay. Contohnya. Misalnya tadi Miss Aloy Yola, Iya. ada Miss Yola, lu diberikan sebuah karakter sebagai pemberi warna dalam satu adegan misalnya kan, dan ini nggak terjadi cuma hari ini kan, udah sering kan. Kenapa lu selalu diberikan peran itu? Because you oozing itu apa sih? Memancarkan Radiance. energi yang membuat orang happy. That's your quality, man. Proud of you. Orang nyaman sama lo ya kan, sampai diganti namanya Yola yang Benar. bener nggak? Walaupun nyebelin tapi baik. That's his strength ya. That's your strength gitu. Maksudnya kalau it's very important. Maksudnya kita tadi panjang lah segala macam. Tapi yang menurut gua paling penting juga adalah tadi kan kita ngomong keresahan dan gue percaya bahwa salah satu yang membuat kita selalu restless dalam hidup ini dan dulu juga gue alami adalah kita selalu compare ourselves with other people dan kita berpikir kesusahan orang lain kalau nggak kita capai ke situ juga kita bukan orang yang sukses. Which is sebenarnya kan berbeda. Misalnya gue nggak harus menang Piala Citra karena mungkin kemenangan gue jadi seorang pemenang Piala Citra itu buat gue bukan itu yang gue tuju. Gue nggak expect sih. Jujur. Gue nggak expect juga. Gue juga nggak tahu aja, cuman ya perasaan gue aja. Probably benar, probably salah. Semua kesepian. Itu juga ya. Amin. Damn. Tapi Bang Joko masih ada perasaannya, Bang. Damn. Kalau keresahan gue udah bukan personal sih, maksudnya bukan tentang diri gue lagi. Gue resah tentang tentang berita-berita yang kita dengar selama ini, tidak adilan apa segala macam. Dan gue berpikir, what should we do? What should I do untuk membuat ada kontribusi gue lah. Bang Joko, tadi buat melanjutkan tadi achieve sesuatu yang di-achieve kan tadi ada Bang Joko horizontal, ya kan? Berarti kan dari journey yang udah selama ini Bang Joko jalankan, what's your next destination nih yang bakal mau dicapai dari journey yang panjang tadi? Kalau gue ngomongin profesi sebagai sutradara ya, tentunya gue tidak pernah membuat film yang sama dalam
karir gue selama 20 tahun lebih ini, 12 film gue tuh nggak ada yang sama. Gue selalu mencoba untuk sesuatu yang berbeda. Baik dari segi treatment, dari segi style. Kalaupun misalnya ada ciri khas tuh karena memang itu nggak gue sengaja, cara gue berbicara dan berpikir aja. Karena bikin film atau kalian bikin karya kan kita berkomunikasi ke orang dong. Kan kalian nih sekarang bikin acara ini, maraton kan, kalian mengkomunikasikan sesuatu ke orang, kan sama kayak kita berbicara ke orang. Cara kita berbicara itu ya membuat kita punya ciri khas. Tapi yang gue lakukan sekarang adalah gue gak pernah mau sama. Gue selalu explore new territory. No man's land. Gitu sih. Dan what if kalau pencapaiannya udah nggak ada atau pencapaiannya nggak ada, apa yang lu tuju udah nggak ada, terus gimana ya kira-kira? Ya buat diri sendiri lah, bahagian diri sendiri. Pada akhirnya yang bisa nemenin lu sampai mati, sampai kapanpun diri lu sendiri. So respect yourself, bahagian diri lo. Yang nemenin sampai mati ya lu. Gue sekarang prinsipnya gitu. Tetap nolong orang ya, bukan berarti egois ya. Gitu. Buat lu semuanya. Udah selesai. Tapi I think it's easier ya. Kalau misalnya dalam hidup kita punya goalpost ya. Untuk panduan kita menuju apa gitu. Nggak ke atas tapi lebih jauh. Dan begitu dekat ke goalpost kita mundurin lagi supaya lebih jauh lagi. Misalnya mau mencapai apa tuh bukan pencapaian seperti yang gue bilang, pencapaian dari segi validasi orang, penghargaan apa segala macam. Cuman how far you go. Kedengarannya susah tapi gampang, gampang tapi susah. Karena kadang-kadang kita kan terlalu terpengaruh sama validasi orang, penghargaan orang lain. Tapi bagaimana lu memandang diri lu sendiri itu yang paling penting. Woi, daging kali nih. Tampar-tampar ini. Ditampar realita semua ya. Gila, kayaknya psikolog. Ada. Counseling. Kenyangan nih. Kita sampai jam berapa nih? Dem. Nah di sini ya itu biasanya kenapa gue tanya tadi tuh kayak drain apa enggak apa segala, karena di sini nggak ada yang kayak it's just an hour, just 1.5 hour 2 hours gitu, enggak. Ini kalian Bebas kalian. Kayak lagi naik nongkrong terus. Wah, nggak berasa. Ya gak berasa kalau lagi nongkrong kan gitu ya. Malah kita yang takut kalau kalian punya ada agenda lain kah? Atau enggak udah Agenda apa jam segini? Atau mau istirahat kah? Kalau aku ada mau itikaf sebenarnya. Tapi ini itikaf juga. Kita tiap hari tidurnya jam 4, jam 5. Iya. Sampai selesai semua. 10 menit lagi lah ya. Jam berapa sekarang, Pak? sambil foto aja kalau enggak? Iya, 11:20. Enggak, ini nggak berasa sih. Iya. Setengah 12. Banget malah sumpah. Oh, kita yang thank you banget. Yaudah, saya take a picture yang di kamera atas biar penonton bisa SS. Let's go. Sorry, aku tidurnya. Berdiri. Bebas bang. Sini lah. Yang kamera tengah dulu ya. Kamera itu dulu. Everybody screenshot. In 3, 2. Oke. Sekarang pakai Polaroid. Polaroid. Wah, lucu banget. Oke, 1, 2.